Seorang wanita berumur 25 tahun diperkaos oleh ayahnya sendiri dari tahun 2013 sampai hamil 7 kali. Dan untuk menutupi perbuatannya, pelaku ini menghabisi seluruh bayi hasil incest dengan anak kandungnya sendiri. Gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di video kali ini. Peristiwa ini berawal ketika dua orang warga yang bernama Slamet dan Purwanto mau meratakan tanah bekas kolam yang dibeli oleh salah satu warga lainnya yang bernama Prastio, Kamis 15 Juni 2023. Ketika mereka mulai meratakan tanah, tanpa sengaja cangkul dari Slamet menyangkut di sebuah kain yang diduga berisi tulang manusia. Awalnya, para pekerja mau membuang tulang tersebut ke Kandung Malang atau Ceruk Sungai Banjaran yang berada persis di sebelah bidang tanah tersebut. Tapi salah satu pekerja mencegah dan melaporkan temuan itu ke Ketua RT setempat. Kemudian Ketua RT pun melaporkan temuan itu ke pihak kepolisian. Di hari yang sama, Polsek Purwokerto Selatan bersama tim Inafis Polresta Banyumas serta Puskesmas Purwokerto Selatan mendatangi lokasi dan langsung melakukan olah TKP. Kemudian membawa tulang-tulang tersebut yang diduga milik manusia ke RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Menurut pemeriksaan forensik yang dilakukan di RSUD Profesor Margo Soekarjo Purwokerto, dikonfirmasi bahwa tulang tersebut memang berasal dari manusia, lebih tepatnya kerangka bayi yang baru berusia 1 hari. Rabu 21 Juni 2023, para pekerja kembali ke lokasi yang sama untuk melakukan pekerjaan meratakan tanah. Tapi di luar dugaan, mereka sekali lagi menemukan kerangka bayi yang sama seperti sebelumnya. Mendapatkan temuan yang sama 2 kali, kali ini pihak kepolisian memutuskan untuk melakukan penggalian lebih lanjut untuk mencari kemungkinan ada tulang bayi lainnya. Dan ternyata benar ditemukan kembali tulang manusia di sekitar lokasi tersebut. Di setiap kerangka bayi ditemukan terbungkus dengan kain yang berbeda. 2 kerangka dibungkus dengan kain spray dan 2 kerangka lainnya dibungkus kain berwarna biru. Dan kerangka yang keempat dibungkus dengan singlet atau kaos dalam. Polisi kemudian memeriksa kelima orang saksi dan dari kesaksian mereka semua petunjuk mengarah kepada satu keluarga yang pernah tinggal di atas lokasi tanah tempat penemuan kerangka bayi tersebut. Di tempat itu dulu terdapat seorang wanita berinisial E, 25 tahun yang ternyata adalah ibu dari kerangka bayi-bayi tersebut. E ini tinggal bersama sang ayah yang bernama Rudi, berumur 57 tahun. Sedangkan ibunya E sudah tidak tinggal lagi bersama ayahnya. Ternyata E dan Rudi ini memutuskan untuk pindah rumah setelah warga sekitar khawatir dengan hubungan yang terjalin antara ayah dan anak tersebut, yang terlihat mengarah pada situasi yang tidak sehat. Mereka pindah dari RT 01 RW 04 Kelurahan Tanjung ke RT 03 RW 04. Ketika penemuan kerangka bayi pertama ditemukan dan berita itu tersebar, E dan Rudi menghilang secara mendadak tanpa memberitahu siapapun. Mereka menghilang begitu saja dan meninggalkan banyak pertanyaan dan kecurigaan di balik menghilangnya mereka. Jumat 23 Juni 2023, jam 1.00. Akhirnya, polisi menjemput E di rumah saudaranya di Patik Raja. Ketika diinterogasi, E mengaku bahwa bayi-bayi yang ditemukan adalah anak-anak yang pernah dikandungnya. Dan E juga mengaku sendiri bahwa dia diperintahkan Rudi, sang ayah, untuk mengubur bayinya sendiri. Pengakuan ini membuat polisi menyelidiki kasus ini lebih dalam dan mulai melakukan pencarian kepada Rudi. Pada hari Minggu 25 Juni 2023, Rudi akhirnya ditangkap aparat keamanan di wilayah Kecamatan Banyumas. Ketika di kantor polisi, Rudi pun diinterogasi. Rudi mengaku mewafatkan bayi hasil hubungan incest dengan E sejak tahun 2013. Dan 4 kerangka bayi yang telah ditemukan itu seluruhnya dihabisi olehnya. Bahkan Rudi ini mengaku bahwa masih ada 3 kerangka bayi lainnya yang tersembunyi di lokasi penemuan pertama. Artinya, Rudi ini telah menghabisi 7 darah dagingnya sendiri. Diketahui, Rudi ini sehari-hari bekerja sebagai dukun pengobatan tradisional dan memiliki 3 orang istri. Istri pertamanya dinikahi secara sah dan 2 lainnya dinikahi secara siri. Tidak lama setelah itu, Rudi pun memutuskan untuk bercerai dengan istri pertamanya dan istri keduanya.
Dan E merupakan anak dari istri ketiga Rudy. Ibu kandung E sebenarnya mengetahui perbuatan bejat Rudy, tapi dia merasa terjebak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Rudy mengancamnya agar tidak membocorkan hubungan incest tersebut. Ancaman ini mungkin membuatnya takut sehingga ibu E tidak berani melaporkan atau mengungkapkan kejahatannya yang dibuat Rudy. Bahkan, ibu E mengaku membantu persalinan ketika anak kandungnya E melahirkan bayi dari hubungan incest dari sang suami. Saat ini Rudy ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan E menjadi saksi. Pada hari Selasa 27 Juni 2023, Rudy pun ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan karena polisi sudah memiliki barang bukti maupun alat bukti yang cukup. Menurut polisi, Rudy telah menghabisi dan mengubur bayi-bayi hasil hubungan incest dengan E dari tahun 2013 sampai 2021. Motif dari Rudy ini sendiri ternyata hubungan incest itu merupakan saran dari guru spiritualnya, atau kayak dukun gitu lah ya, dukun ke dukun. Saat itu Rudy ini merantau ke Klaten untuk menjadi buruh bangunan di tahun 2011. Di sanalah Rudy bertemu dengan paranormal dan mengatakan keinginannya untuk menjadi kaya dengan cara instan. Paranormal itu pun menyarankan supaya Rudy ini melakukan hubungan badan dengan anak kandungnya. Dan ketika anak itu lahir harus dikubur secara hidup-hidup sampai 7 kali berturut-turut. Mendengar saran itu, Rudy pun langsung mempraktekkannya ke anaknya sendiri, yaitu E yang pada saat itu sedang berada di Purwokerto. Tapi polisi tidak percaya begitu saja. Menurut polisi itu hanyalah alibinya. Dan dalam pertemuan, Rudy mengaku setelah bertemu paranormal, ia mendapatkan bisikan untuk menghamili anak kandungnya dan menghabisi anak yang dihasilkan. Pihak berwenang pun menjerat tersangka dengan pasal 340 KUHP, tindak pidana pewafatan berencana. Dan pasal 80 ayat 4 tentang perlindungan anak adalah tindakan yang tepat dalam menangani kasus ini. Pasal-pasal ini memiliki hukuman yang sesuai dengan tingkat seriusnya kejahatan yang dilakukan oleh Rudy. Jadi kurang lebih begitulah cerita dari kasus incest yang berasal dari Purwokerto. Kalau ada salah kata ataupun kata yang kurang pas, mohon dimaafkan. Terakhir, terima kasih sudah menonton video ini.